Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Maisan Azhar Fariza. Saya Afwan Kamaludin. Saya Alfitri Julasa Akmal. Kami akan mempresentasikan tentang purposive sampling yang masuk ke dalam non-probability sampling. Saya akan menjelaskan definisi tentang purposive sampling. Purposive sampling masuk ke dalam kategori non-probability sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen atau individu anggota populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Purposive sampling adalah teknik mengambil sampel yang dilakukan secara tidak acak dan telah sesuai dengan persyaratan sampel yang dibutuhkan meliputi sifat-sifat, karakteristik, ciri, dan kriteria sampel tertentu, di mana dalam hal ini pengambilan sampel juga harus mencerminkan populasi dari sampel tersebut. Adapun pengertian purposive sampling menurut para ahli. Yang pertama, menurut Adi Konto, purposive sampling adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah, atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Menurut Noto Atmojo, purposive sampling adalah pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu, seperti sifat-sifat, populasi, ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Menurut Sugiono, purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Syarat digunakannya teknik purposive sampling. Yang pertama, pertanggungjawaban akurasi. Dalam penentuan karakteristik objek atau subjek sampel, peneliti harus melakukan studi pendahuluan yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Yang kedua, memenuhi kriteria. Sampel yang dipilih harus memiliki karakteristik, sifat, dan ciri khusus yang sesuai dengan ketiga aspek tersebut dari populasi yang dipilih sebagai sampel. Dari keseluruhan populasi, subjek maupun objek yang menjadi sampel harus yang paling mendekati deskripsi tujuan penelitian. Dan yang ketiga, ketelitian. Ketelitian dalam menetapkan dan memilih kriteria, maksudnya adalah kriteria yang kita pilih harus sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, saya akan membacakan metode penggunaan. Yang pertama itu ada heterogen. Heterogen adalah salah satu yang dipilih untuk memberikan beragam kasus yang relevan dengan fenomena atau peristiwa. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan sebanyak mungkin tentang peristiwa atau fenomena yang diteliti. Yang kedua ada homogen. Homogen adalah sampel yang dipilih karena memiliki karakteristik atau kumpulan karakteristik yang sama. Yang ketiga itu ada sampel khusus. Sampel khusus adalah jenis pengambilan sampel dengan apa yang dianggap sebagai anggota biasa atau rata-rata dari populasi yang terpengaruh. Yang keempat ada sampel ekstrim. Sampel ekstrim adalah mengkaji outlier yang menyimpang dari norma mengenai fenomena, isu, atau tren tertentu. Yang kelima ada sampel kritis. Sampel kritis adalah di mana hanya satu kasus yang dipilih untuk diteliti, berharap dengan mempelajarinya akan mengungkap wawasan yang dapat diterapkan pada kasus lain yang serupa. Yang keenam itu ada populasi total. Populasi total adalah keseluruhan dari anggota populasi yang memenuhi kriteria dimasukkan ke dalam penelitian. Selanjutnya saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama itu sampel yang terpilih sesuai dengan tujuan dari dilakukannya penelitian, sehingga hasil lebih akurat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, objek maupun subjek dari purposive sampling biasa didiktai atau didapatkan dengan mudah oleh peneliti. Hal tersebut tentu memudahkan serta mempercepat penelitian. Yang ketiga, teknik purposive sampling merupakan teknik yang paling mudah untuk dilakukan karena tidak memerlukan rumus perhitungan yang rumit. Cukup data-data penunjang sesuai tema penelitian dan kriteria sampel yang ditetapkan. Yang keempat, purposive sampling dapat diaplikasikan dalam berbagai studi kasus. Berikut kekurangannya. Yang pertama itu kriteria sampel yang ditetapkan peneliti kadang membatasi jumlah objek maupun subjek yang tersedia. Yang kedua, penerapannya sedikit rumit. Yang ketiga, hasil purposive sampling tidak dapat dijadikan sebagai acuan secara general akibat pembatasan kriteria sampel. Yang keempat, sampel yang diambil dengan teknik purposive sampling tidak menjamin populasi representatif. Selanjutnya, saya akan membacakan langkah-langkah purposive sampling. Yang pertama, tentukan tujuan.
Tentukan apakah tujuan penelitian mewajibkan adanya kriteria tertentu pada sampel agar tidak terjadi bias. Yang kedua, tentukan kriteria. Tentukan kriterianya. Yang ketiga, tentukan populasi. Tentukan populasi berdasarkan studi pendahuluan yang diteliti. Yang keempat, tentukan jumlah minimal. Tentukan jumlah minimal sampel yang akan dijadikan subjek penelitian serta memenuhi kriteria. Yang keempat, contoh penggunaan. Contoh pertama, judul penelitian, komplikasi penderita penyakit diabetes. Kriteria sampel. 1. Penderita diabetes mellitus. Kedua, usia 18-45 tahun. Yang ketiga, alasan menderita diabetes, genetik atau pola hidup. Yang keempat, menderita penyakit kronis lain akibat sebelumnya mengidap diabetes. Kesimpulan yang didapat. Seseorang dapat menderita diabetes mellitus disebabkan oleh dua faktor, yakni keturunan atau genetik dan gaya hidup yang salah seperti konsumsi makanan manis berlebihan. Yang kedua, penderita diabetes cenderung lebih mudah terserang penyakit komplikasi yang bersifat kronis akibat rendahnya imunitas tubuh. Yang ketiga, penyakit komplikasi dapat menyerang juga akibat gaya hidup penderita diabetes yang tidak lebih baik. Contohnya masih mengonsumsi junk food. Yang keempat, penyakit komplikasi yang dapat diidap oleh penyakit diabetes antara lain jantung dan gagal ginjal. Contoh kedua, judul penelitian, kinerja karyawan di perusahaan ABC. Kriteria sampel, karyawan tetap perusahaan. Yang kedua, bersedia mengikuti kuesioner dari peneliti. Yang ketiga, telah bekerja di perusahaan ABC selama 4 tahun. Kesimpulan yang didapat, banyaknya karyawan tetap di perusahaan berjumlah 159 orang. Yang kedua, banyaknya karyawan yang bersedia mengisi kuesioner yang diberikan peneliti adalah 89 karyawan. Yang ketiga, banyaknya karyawan yang telah bekerja di perusahaan selama 4 tahun berjumlah 53 orang. Yang keempat, dari seleksi berdasarkan kriteria diperoleh banyaknya sampel untuk peneliti tersebut berjumlah 53 orang. Berikut ini resource yang kami ambil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.